Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dari kelas manajemen 23C. NPM saya 234111027. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pelaku kegiatan ekonomi dan siklus aliran pendapatan. Pelaku kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidaklah terlepas dari kegiatan ekonomi, yang dimana kegiatan ekonomi tersebut memiliki dua faktor utama, yaitu penawaran dan permintaan. Kedua faktor tersebut adalah saling berkaitan, di mana faktor jumlah permintaan mempengaruhi banyaknya penawaran dan sebaliknya. Secara garis besar, terdapat dua belah pihak yang berperan dalam proses ini, yaitu rumah tangga dan produsen. Rumah tangga itu sendiri mencakup perorangan atau sekelompok individu, sedangkan produsen merupakan sekumpulan individu yang memproduksi barang atau jasa, yang mana terdapat kegiatan ekonomi dua sektor yang melibatkan berbagai pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi dua sektor tersebut melibatkan corak kegiatan ekonomi sebagai berikut. Pertama, corak kegiatan ekonomi subsistem. Kegiatan ekonomi ini hanya melibatkan dua pihak, yaitu pihak rumah tangga dan produsen. Diagram siklus pendapatan dari kegiatan ekonomi di sini adalah sebagai berikut. Diagram di atas menggambarkan prinsip sederhana dari kegiatan ekonomi, yang mana perdagangan dari corak ini masih menggunakan metode barter atau pertukaran barang. Yang kedua, corak kegiatan ekonomi modern. Dalam corak kegiatan ekonomi jenis ini, penerima-penerima pendapatannya menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk disimpan sebagai tabungan, yang mana tabungan ini dapat dialokasikan untuk perusahaan yang memerlukannya dalam investasi, yaitu untuk pembelian bahan baku usaha. Diagram siklus pendapatan dari kegiatan ekonomi jenis ini adalah sebagai berikut. Selain kegiatan ekonomi dua sektor, terdapat kegiatan ekonomi tiga sektor dan 4 sektor, yang mana masing-masing memiliki karakteristik berikut. Pertama, kegiatan ekonomi tiga sektor. Dalam kegiatan ekonomi jenis ini, pelaku-pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi tiga sektor terdapat juga peranan dan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian, yang mana diagram siklus pendapatannya menjadi seperti berikut ini. Yang kedua, kegiatan ekonomi 4 sektor. Kegiatan ekonomi jenis ini tidak hanya memiliki pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri saja, melainkan juga adanya interaksi dan pelaku-pelaku ekonomi di luar negeri, yang mana memiliki diagram siklus pendapatan sebagai berikut. Pada bagian kedua, penulisan akan menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi 4 sektor. Meningkat kegiatan ekonomi ini mencakup kegiatan ekonomi suatu negara secara keseluruhan dan perinciannya. Siklus aliran pendapatan adalah sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi antar pelaku ekonomi menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai pengguna masing-masing pelaku ekonomi. Diagram siklus aliran pendapatan seperti ini. Siklus aliran pendapatan menjadi 4 sektor. Pertama, sektor rumah tangga. Sektor ini memiliki faktor-faktor produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi barang dan jasa privat maupun barang dan jasa publik. Faktor-faktor produksi tersebut adalah pertama, kesediaan untuk bekerja. Hasil yang didapatkan disebut gaji. Kedua, barang modal. Diperoleh pendapatan sewa. Ketiga, uang kesediaan untuk menanggung risiko yang dihadapi perusahaan dengan membeli saham. Bagaimana keuntungan atau dividen yang didapat. 2. Sektor perusahaan. Aliran pengeluaran sektor rumah tangga merupakan aliran pendapatan sektor perusahaan. Selain dari sektor rumah tangga, perusahaan meroleh pendapatan dari sektor pemerintah, yang merupakan konsumsi pemerintah, dan dari permintaan sektor luar negeri yang merupakan ekspor sektor perusahaan. Selain melakukan pembayaran untuk sektor rumah tangga, perusahaan juga membayar pajak pada pemerintah. Ketiga, sektor pemerintah. Fungsi utama pemerintah adalah menyediakan barang publik untuk menjelaskan fungsinya. Pemerintah melakukan pengeluaran berupa pembelian barang dan jasa dari sektor perusahaan dan mengeluarkan dan pengeluaran untuk sektor rumah tangga.
karena barang publik tidak dapat disediakan sepenuhnya lewat mekanisme pasar. Pemerintah harus menarik pajak dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dan yang terakhir, keempat, sektor luar negeri. Sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah merupakan perekonomian domestik. Perekonomian diatapkan tertutup jika tidak melakukan interaksi dengan sektor luar negeri. Dalam perekonomian terbuka disederhanakan dengan mekanisme ekspor dan impor. Sekian penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.